Halo sobat semua, semoga kalian diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Di kali ini saya akan menceritakan dari narasumber, yaitu kisah nyata yang dialaminya. Malam menjelang, suasana sekitar cukup hening, namun tidak di rumah mertuaku karena mereka berjualan di pagi hari. Jadilah setiap tengah malam mereka memasak untuk persiapan esok jualan. Entah mengapa aku tak mampu memejamkan mata, ditambah desakan di bawah perut yang membuatku bolak-balik ke kamar mandi. Ya, aku sudah hamil 9 bulan, bahkan sudah melewati HPL. Kenalkan, namaku Ria, usiaku 25 tahun, sedang suamiku bernama Akbar. Setiap menit aku terus mondar-mandir sambil sekali-kali meringis memegangi perut. Aku pun membangunkan suami agar dia mau mengusap-ngusap perutku. Belum ada kontraksi, hanya rasa tidak nyaman yang kurasakan kala itu. Beliau pun menyarankan agar aku dibawa ke bidan saja. Namun karena aku merasa belum kontraksi, aku pun menunggu waktu sampai pagi hari. Sekitar jam 8 pagi, suami mengantarku ke bidan dengan berjalan kaki karena jaraknya pun tidak begitu jauh dari tempat tinggalku. Setelah diperiksa ternyata sudah pembukaan 3. Hal ini mengharuskanku untuk tidak pulang ke rumah kembali. Pada saat pemeriksaan, ada hal yang membuatku kurang nyaman. Aku enggan dan bahkan ketakutan kalau harus melahirkan di tempat bidan yang kudatangi. Cara penanganan dan bahasanya terasa kasar menurutku, hingga akhirnya aku mendesak Mas Akbar agar pulang. Bu bidan tidak mengizinkan waktu itu karena sudah lewat HPL. Jika tidak ada kontraksi, kemungkinan aku dirujuk untuk melakukan operasi sesar. Tapi aku terus saja mendesak dengan alasan mempersiapkan pakaian untuk dibawa dan berjanji akan kembali lagi. Sesampainya di rumah, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Padahal aku berharap cepat kontraksi. Hingga malam menjelang, aku merasakan perutku kembali mulas. Lalu aku meminta Mas Akbar untuk memanggil dukun beranak dari kampung ibuku. Tak lupa aku mengirimkan pesan permohonan maaf dan meminta doa kepada ibuku untuk kelancaran proses persalinan. Aku bersikeras menolak untuk dibawa ke bidan kembali.
Dari selepas maghrib, aku merasakan kontraksi sampai Mak Mumun tiba. Rasa mulas itu hanya sebentar-sebentar. Hal itu membuatku kelelahan dan nyaris tertidur. Namun Mak Mumun selaku dukun beranak terus-menerus membangunkanku agar tidak tertidur. Kulihat kecemasan di wajahnya. Proses yang cukup lama, namun Mak Mumun dan Mas Akbar tetap sabar menungguku. Aku memang meminta hanya Mas Akbar saja yang mendampingi. Meski saat itu ibu mertua ingin mendampingi aku, menolaknya karena entahlah, aku merasa tidak nyaman jika terlalu banyak orang. Namun hasilnya tetap sama, si bayi belum juga keluar sedangkan aku merasa kehabisan tenaga pada waktu itu. Kuucapkan kalimat-kalimat permintaan maaf terhadap suami juga keluarga. Rasanya sudah tidak sanggup lagi. Aku menyerah, aku hampir mati. Dan kematian terasa begitu dekat menyambutku. Kutatap wajah Mas Akbar, juga Mak Mumun. Mereka terlihat panik. Aku hanya tersenyum ikhlas menyambut kematianku. Rasanya sudah tidak sanggup lagi. Bisikan kekuatan dan dorongan juga, doa terus diganggu, doa terus digaungkan oleh Mas Akbar di telingaku. Dan dalam keadaan lemas hampir sekarat, tiba-tiba aku malah beringas. Aku hendak bangun dan menepis tangan Mak Mumun yang hendak menyentuhku. Tiba-tiba keluar kata-kata kasar dari mulutku dalam bahasa Sunda. Sinapaeh ieu budak jeung anakna. Teu ridho aing ieu budak nepikeun kahirupna. Geus saria teu kudu nulungan ieu budak, rek dibawa ku aing sinapaeh. Biar mati ini anak dengan bayinya yang dikandungnya. Teu ridho kalau tidak ada masalah hidup. Sudah kalian tidak usah membantu anak ini. Akan kubawa biar mati. Dengan mata melotot, aku mengucapkan kalimat itu. Yang kurasakan saat itu tertekan, lalu aku menangis meraung-raung sampai Mas Akbar pun mengambil air dan membacakan doa untuk menghilangkan pengaruh jahat itu. Dengan nada tegas namun hampir menahan tangis Mas Akbar, meminta agar aku melawan agar tidak ada jin yang mengganggu proses persalinan ini. Seketika tubuhku bergetar hebat. Aku menangis, berserah diri dalam hati, dan kuyakinkan pada diri kalau aku kuat dan mampu melawan ini semua. Tak lama Mas Akbar mencipratkan air ke mukaku, lalu aku merasa mulas tidak tertahankan.
berasa mau BAB saja. Makmu pun mengambil ancang-ancang. Beliau yang paham dengan keadaanku hanya diam sambil berdoa. Aku terus mengejan. "Ya, hayo terus. Sedikit lagi, ayo terus." Rambutnya sudah kelihatan, ucap Mak Mumun. Gak kuat ya Allah, sakit. Hayo sayang istighbar, kamu kuat, hayo, ucap Mas Akbar. Hayo tarik napas, dorong gelis sedikit lagi, hayo. Sakit. Karena tak kuat aku mengangkat pinggul dan seketika darah segar tersembur dan mengalir deras. Astagfirullahaladzim, ucap Mak Mumun dan Mas Akbar serentak. Jangan dipaksa begitu, Neng. Bukan gitu, tetap diam, tarik napas. Mengejan pas mules aja ya. Tapi aku sudah tidak kuat lagi, Mak. Hayo sedikit lagi kok. Rasa mulas kembali kurasakan kali ini. Dengan sekuat tenaga aku dorong dan aku dorong. Suara tangisan bayi pun terdengar. Entah kenapa rasa sakit, lelah dan letih itu, aku hanya tersenyum menyambut kedatangan bayi. Seorang bayi perempuan cantik lahir pada pukul 2 dini hari. Alhamdulillah, serempak Mak Mumun dan Mas Akbar mengucapkan hamdalah. Begitulah proses persalinan pertamaku yang masih aja terkena gangguan jin. Semoga tidak ada yang mengalami hal yang sama seperti yang aku alami tersebut. Ternyata begini sakitnya menjadi seorang ibu. Teringat kembali masa-masa di mana aku sering membentak ibuku. Ya Allah, betapa besarnya perjuangan seorang ibu, bahkan nyawa taruhannya. Untuk yang belum menikah, semoga semua ini menjadi pelajaran ya, agar lebih bisa menghormati orang tua kalian. Betapa sulitnya ibumu dahulu menghadirkanmu ke dunia ini. Itulah kisah mistis. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.